Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Wa nafa wa intifa wa tadhakkur wa tadhkir. Wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. Wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para ashab, para ikhwan, para sadulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keluangan, kekosongan, sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi, kepada Sahibul Hikam, Sahibul Asal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pada para syurah, para ulama, para leluhur kita, ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafun as-salihan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Hikam. Wa qala al-imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam ila an qala babun fi ri'ayatil waqti wa ghtinamihi. Babun utawi iki iku bab fi ri'ayatil waqti ing dalem ngreksa wektu wa ghtinamihi lan memanfaataken waktu. Nah, jadi para hadirin, ini adalah bab yang baru, dan bab ini adalah bab yang kelima dalam kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam, di mana dalam bab ini menyebutkan 6 hikam yang akan kita baca nanti. Adapun hikmah yang pertama ialah qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin ora min nafasin saking siji nafas tubdihi kang mertelaaken sapa sira illa angin walahu lan iku tetep kedue nafas qadarun utawi qadar fika ing dalem sira yumdihi kang nglewataken sapa Allah ing nafas. Dalam hikmah ini, karena babnya itu adalah menjaga waktu dan memanfaatkan peluang waktu yang ada, nah sehingga para ahli sufi, para ahli thariqah, mereka sangat menghargai waktu. Tidak hanya waktu yang khusus untuk ibadah seperti sholat ataupun puasa, tetapi waktu yang mereka maksud itu adalah setiap nafas. Nah, makanya di dalam hikmah ini disebutkan ma min nafasin tubdihi
illa walahu qadarun fika yumdi. Tidaklah satu nafas yang engkau munculkan, tidaklah satu nafas yang engkau keluarkan, kecuali di dalam nafas tersebut terdapat qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan, yang dijalankan. Oke, sebelum penguraiannya, sebelum menguraikan lebih lanjut, kita perlu untuk mengetahui beberapa mufradat kosakata yang terdapat dalam hikmah ini. Yang pertama adalah nafas. Ya. Nafas bifathil fa. Jadi beda antara an-nafsu dengan an-nafasu. Kalau an-nafsu itu jiwa atau diri. Kalau an-nafasu itu nafas. Nah, makanya dalam bahasa Indonesia sekalipun nafas itu ya sama dengan versi Arab, sehingga bahasa Indonesianya nafas itu ya bahasa serapan dari bahasa Arab, bahasa yang menyerap dari bahasa lain. Bahasa Indonesia ketika menyebutkan nafas ya berarti bahasa ini menyerap dari bahasa Arab. Oke, nafas bi fathil fa. Apa itu nafas? Nafas adalah ibaratun an daqiqatin minaz zaman. Qadra ma yakhrujun nafasu wa yarji'u. Nah, yaitu sebuah ungkapan dari sedikit dari masa, yaitu dengan kadar keluar dan masuknya nafas. Itu nafas. Ya, maksudnya baik itu menghirup nafas atau menarik nafas. Nah, kedua-duanya itu sama-sama dikatakan nafas. Itu satu. Yang pertama adalah nafas. Yang kedua wal qadaru. Qadar ada qadar. Nah, kembali kepada hadis yang hadis Jibril ya, ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-imanu wa huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Qadar dengan qadrun sama qadarun itu beda. Kalau qadrun itu kadar, hitungan. Tapi kalau qadarun itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada redaksi hadis tadi, wal imanu an tu'mina bil qadari. Engkau itu harus beriman dengan qadar, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik khairihi yang sifatnya baik dari qadar, au syarrihi atau yang bersifat buruk. Qadar wal qadar. Apa itu qadar wal qadar? Huwa al ilmu sabiqu lil asya qabla an tazhar. Yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sudah lampau. Ilmu yang sudah lampau dalam sesuatu sebelum sesuatu itu muncul. Bahwa ilmu awqatihah itu Allah Ta'ala mengetahui waktu-waktu dari semua perkara, semua urusan, dari tempat-tempatnya, dari kadar-kadarnya, dari jumlah partikel yang ada, dan tata cara yang mendatanginya. Gitu ya, maksudnya semua ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah lampau sebelum ilmu itu muncul. Gitu. Nah, sehingga dalam hikmah ini
ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidaklah dari satu nafas yang engkau perlihatkan kecuali bagi nafas itu sudah terdapat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah lewat, yang sudah dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bahwa manusia itu atau semua perilaku manusia yang baik atau yang buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama, khususnya para sufiyun, para ulama ahli sufi, ahli tasawuf, itu meminta kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita agar kita itu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, sehingga oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, faida alimta ayyuhal insan, ketika engkau wahai manusia sudah mengetahui bahwa nafas-nafasmu itu sudah dicakup oleh qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wala yasduru minka wala min ghairika illa ma sabaqa bihi ilmuhu wa jara bihi qalamuhu, dan tidak muncul darimu atau dari selainmu kecuali yang telah kecuali sesuai dengan ilmu Allah yang telah lewat dan kolamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berlaku. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah lazimaka antardo bikulli ma yajri fihil qada. Ya, sehingga kita harus memiliki sifat ridho terhadap apa atau qada yang sudah berlalu bagi diri kita. Nah, terutama ketika kita sudah mengetahui, bahkan merupakan keimanan yang wajib ditanamkan ke dalam diri kita, bahwa qada atau qadar yang baik atau yang buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain kita beriman dengan qada dan qadar tersebut, qada yang baik atau yang buruk tersebut, ya maka kita ridho. Nah, bagaimana ridho? Ya dalam arti kita itu harus ridho, harus kosong, harus tidak boleh ada penyesalan, harus tidak boleh atau tidak boleh untuk menyalahkan. Seandainya kalau saya itu begini, maka saya akan menjadi orang yang selamat. Seandainya kalau saya begini, maka saya akan terlepas dari permasalahan. Nah, sehingga orang yang seperti ini tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, sehingga karena semuanya sudah ditakdirkan, sudah digariskan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap yang kita ambil adalah ridho dengan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Itu. Nah, kemudian hakikat dari ridho yang sebenarnya itu apa? Kan tadi menyebutkan ridho atas apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Nah, di sini juga disebutkan wa haqiqatur ridho huwa talaqqil mahalik biwajhihi dhahik. Hakikat dari ridho itu adalah dengan talaqqil mahalik atau talqal mahalik biwajhin dhahik. Engkau menemui semua gangguan, semua hal-hal yang dapat mengganggu dirimu,
semua musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu sementara kita dalam keadaan apa? Tertawa. Itu, keadaan tertawa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita, usahanya bangkrut lah, kemudian ditipu orang lah, gitu kan. Terus terkena musibah, baik itu banjir lah kalau yang petani, atau ada serangga yang menghabiskan hasil panennya dan lain sebagainya. Dia bentuk dari keridhaan yang ada dalam dirinya itu adalah menghadapinya dengan tertawa, dengan bahagia. Gitu. Nah, sehingga ketika kita itu berbahagia menghadapi cobaan, menghadapi musibah, menghadapi hal-hal yang mengganggu diri kita, ya maka dari situ akan muncul sikap taslim atau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mendapati musibah dari Allah Subhanahu wa taala atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hal yang sama. Baik itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat kepada kita, atau sebaliknya Allah taala memberikan musibah, menurunkan musibah kepada diri kita, kita tetap menghadapinya dengan sikap yang sama-sama bahagia. Nah, tetapi sikap ini memang bukan, atau sifat ini bukan sifat hamba yang biasa, karena sifat yang dijelaskan ini dalam hikmah ini itu merupakan sikap dari orang-orang yang sempurna, ahlul kamal, orang-orang yang sempurna, di mana mereka itu maqamu ahlil kamal alladzina tahaqqaqu bizawal nafa'anallahu bidzikrihim wa kharratana fi silkihim. Maqam ini adalah maqam orang-orang yang sudah mencapai kesempurnaan, di mana mereka itu sudah memastikan bahwa dirinya itu lenyap. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada dirinya, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar kepada dirinya. Tetap dalam dua keadaan ini Allah Subhanahu mereka itu merasakan kebahagiaan yang sama. Nah, tentu hal ini adalah hal yang tidak mudah dicapai oleh semua orang. Sehingga orang-orang yang bisa seperti ini ya termasuk kategori orang-orang yang sempurna. Gitu. Dalam sebuah perkataan yang disebutkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari-cari apa yang tidak diciptakan kepada dirinya, maka at'aba nafsahu, dia telah membuat capek dirinya, walam yurzak, sementara dia itu tidak diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada keterkaitannya dengan hikmah yang kedua yang akan kita baca. Apa itu hikmah yang kedua? La tataraqqab furughul aghyar fa inna dzalika yaqta'uka min wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. La tataraqqab, ojo nunggu-nunggu sapa sira, jangan menanti-nanti.
faraghul aghyar atau furughul aghyar ing kosonge pira-pira barang kang weneh, fa inna dzalika mongko temen setuhune tatara'at tarakkubu faraghil aghyar iku yaqta'uka iku megot apa dzalika ing sira an wujudil muraqabati saking wujude muraqabah lahu kedue Allah fima ing dalem barang huwa kang utawi Allah iku muka iku zat kang jumenengaken ing sira fihi ing dalem ma. Nah, di sini juga ada beberapa mufradat kosakata yang mana yang pertama itu adalah tataraqqab, la tataraqqab. Itu merupakan fi'il nahi dari taraqqaba ya taraqqabu tarakkuban. Fahuwa mutaraqqibun wa dzaka mutaraqqabun. Taraqqab la tataraqqab. Taraqqub masdar. Yang artinya adalah penantian. Kemudian di sini juga ada kata al-aghyar. Aghyar itu jam'u ghair, jamaknya lafaz ghair yang artinya lain. Nah, kemudian dalam arti bahasa, aghyar itu adalah sesuatu yang merubah hati dari kondisi aslinya. Dan mayoritas penggunaannya itu digunakan untuk sesuatu yang merubah seseorang dari keadaan yang sempurna menuju keadaan yang kurang sempurna. Nah, sementara menurut ahli sufi, ahli tasawuf, mereka mengartikan aghyar itu adalah kullu ma yashghalu anil hadrah, segala sesuatu yang menyibukkan diri untuk bisa hadir bersama Allah, wa yughayyirul qalba, dan semua yang merubah kondisi hati dari perasaan hadir bersama Allah, maka itu namanya adalah ghair. Gitu. Selanjutnya di situ juga disebutkan al-muraqabah. Muraqabah itu adalah mawas diri atau mengawasi al-aisatu alal qalb, itu mengawasi hati li'alla yakhruja min hadratir rabb, agar hati ini tidak keluar dari kebersamaan atau kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sehingga untuk arti dari hikmah yang kita baca ini, janganlah kita menunggu-nunggu kosongnya hati dari makhluk, dari semua yang mengganggu hati kita. Jadi gambarannya, kalau saya ini sudah kaya, maka saya akan banyak ibadah. Ketika umur saya itu sudah 40, baru saya mau mempelajari ilmu tasawuf atau masuk ke dalam thariqah. Ketika kita itu sudah memiliki atau kebutuhan semuanya itu sudah tercukupi, terpenuhi, maka saya akan semangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini kan berarti menunggu-nunggu kekosongan, dengan jaminan bahwa dengan harapan bahwa ketika apa yang diinginkan oleh dirinya itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan melakukan suatu ibadah. Padahal belum tentu. Padahal hal ini belum tentu dia lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan-keinginan tersebut
itu belum tentu dia mau untuk melaksanakan ibadah. Nah, sehingga apa bedanya dengan seseorang yang sama-sama hidup susah? Jadi si A misalnya, dia mengatakan bahwa ketika semua kebutuhan saya sudah tercukupi, anak sudah selesai kuliah, kemudian mobil, rumah dan yang lainnya itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti baru saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dalam menjalankan ibadah. Itu kan baru janji. Nah, tetapi seringkali orang-orang yang mengatakan demikian, dia itu tidak pernah menepati janjinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan-harapan yang tadi disebutkan. Ketika dia sudah kaya ternyata lupa. Gitu kan. Ketika harapan-harapannya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia itu tidak mau semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia itu diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya ujian atau cobaan kepada dirinya. Ketika usahanya bangkrut, baru dia itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nah, saya sudah dalam keadaan miskin, sehingga kepada siapa lagi saya meminta perlindungan, dan lain sebagainya. Itu kan janji-janji palsu tuh sebenarnya, gitu ya. Nah, sementara yang kedua, si B misalnya, dia tidak mengumbar janji, tidak mengatakan bahwa ya Allah, ketika saya itu diberi kekayaan olehmu, maka saya akan bersemangat dalam ibadah. Dia tidak seperti itu, tetapi dia itu dalam keadaan miskin tetap semangat beribadah. Nah, sehingga lama-lama karena istiqomahnya dalam beribadah, istiqomahnya dalam berzikir, nah sehingga dia itu diberi kemudahan dalam mendapatkan rizki, gitu. Nah, sehingga bedanya dengan yang pertama, ketika orang yang kedua dalam keadaan miskin tetap semangat dalam beribadah, kemudian dalam keadaan kaya tetap sama, itu ya, maka ketika dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah, tetap dia akan selalu untuk bersemangat dalam beribadah. Nah, hal ini dicontohkan oleh Imam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Katanya, "Lau kushifa anil hijab mazdatu yaqinan." Jadi ini mengukur keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, seandainya jika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan semua hijab antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan kedua mataku, dan bahkan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak menambahkan sedikit pun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena Sayyidina Ali ini sudah berada dalam posisi puncak imannya para sahabat, yang diantaranya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Itu sudah mencapai puncak, sehingga baik itu Sayyidina Ali, hijab-hijab yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap berada dalam satu posisi, yaitu apa? Yakinnya atau fullnya keimanan yang beliau miliki. Meskipun oleh sebagian ulama dikatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Nah, tapi ini dilihat secara mayoritas, ya, karena memang dari kalangan sahabat. Jadi kalau kita berbicara tentang keimanan, keimanan siapa?
keimanan siapa dari kalangan manusia yang paling kuat? Ya keimanannya para sahabat. Ketika dibandingkan dengan keimanan yang dimiliki oleh para generasi selanjutnya, misalnya seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai berabad-abad, beratus-ratus tahun setelahnya, ya otomatis kualitas keimanan yang dimiliki oleh generasi-generasi selain sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau dibandingkan dengan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, itu tidak akan bisa dibandingkan. Nah, sehingga wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, "Ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin lakin bi syai'in wuqira fi qalbi." Sesungguhnya Abu Bakar itu tidak melebihi kalian lantaran banyaknya sholat, banyaknya ibadah, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, bukan. Tetapi li syai'in wuqira fi qalbih, karena sesuatu yang dipahatkan di dalam hatinya. Apa itu? Keimanan. Ya, maka wajar ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dijuluki dengan julukan As-Siddiq, yang artinya adalah seseorang yang selalu membenarkan. Ya wajar. Ya karena dulu ketika kisah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh oleh penduduk Mekah sebagai orang yang gila. Ketika informasi tersebut disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau mengatakan, seandainya jika Muhammad itu mengatakan hal yang lebih tinggi dari itu, maka sungguh aku menjadi orang yang pertama yang membenarkannya. Gitu. Dan sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini setiap momentum apapun, ya, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi objek, dicaci, dimaki, dituduh dan lain sebagainya, maka orang pertama kali yang membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu, ini adalah contoh-contoh dari seseorang yang memiliki makom ahlul kamal, makomnya orang-orang yang mencapai kesempurnaan. Nah sehingga dalam hikmah ini, la tataraqqab faraghal aghyar atau furughal aghyar, itu sudah menjadi apa? Prinsip yang ada dalam diri mereka, agar kita tidak selalu menanti-nanti kita memiliki waktu kosong agar bisa untuk melaksanakan ibadah. Ya karena apa? Ya karena ini sebenarnya penyakit. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimuka fihi, karena hal ini dapat memotong dirimu dari adanya sifat muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu di dalam tempat tadi. Maksudnya, kita itu sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat tertentu. Nah, sehingga karena kita sudah ditempatkan dalam tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kita harus menanamkan muraqabah ketika dalam keadaan ini, selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengawasi diri kita agar tidak jatuh dalam sifat-sifat yang tercela atau hal-hal yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu gambaran dari seseorang yang merasa bahwa dirinya selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
di mana hal ini disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala dalam kitab Lawaqihul Anwaril Qudsiyah, yaitu fil Uhudil Muhammadiyah. Beliau mengutip dari sebagian guru-guru beliau bahwa annahu kana la yaghibu anillah walau fi halatil jima. Bahwa gurunya ini selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dalam keadaan berhubungan seksual sekalipun dia tidak lupa dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan dalam ungkapan yang lain di dalam kitab Lataiful Minan fi Ujubit Tahaddusi bin Ni'am alal Itlaq, juga milik dari atau karya dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa ketika saya ingin melakukan hubungan seksual, saya harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya karena sebelumnya beliau ketika ingin melakukan perbuatan tadi, hubungan seksual, beliau tidak terlebih dahulu tidak meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelah melakukan hubungan, nah ternyata futuh yang didapatkan oleh beliau itu berkurang kualitasnya. Nah sehingga beliau itu berpikir, apa ini kesalahan saya sehingga saya ini rasa-rasanya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketemulah setelah beliau melakukan tafakkur, oh ternyata kesalahannya adalah beliau itu sebelum melakukan hubungan, nah itu tidak terlebih dahulu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kedua kisah ini, baik dari gurunya Imam Asy-Syarani rahimahullahu taala ataupun dari kisah dari Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani sendiri, itu merupakan tingkatan yang tinggi orang-orang yang diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga orang-orang yang seperti ini patut menjadi suri tauladan bagi diri kita, gitu. Nah sehingga dalam hikmah ini, terutama hikmah yang kedua, kita jangan sampai dalam beribadah itu menunggu luangnya waktu, itu kan, atau membuat janji-janji palsu untuk melaksanakan sebuah ibadah, ya karena pada hakikatnya hal ini mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sisi seakan-akan kita itu tidak terima dengan tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Hikmah yang selanjutnya, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min du'unatin nafsi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, pada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan selalu memberikan kita manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.